Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Septia, NIM 19171. Saya dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang inovasi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, saya mohon izin kepada Bapak Dr. Wahyudin Nur MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Inovasi Manajemen Pendidikan Islam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi Research Developer. The research input model assumes that more scarce and valued research input is needed for educational institutions to provide quality education. Therefore, leaders shall play the role of research developer and research distributor. They clarify the connection between input and output and determine what research are critical to the institution's survival and development. Process engineer the quality of internal institutional process often determines the nature of output and the achievement of institutional goal and mission. Therefore, leaders shall apply the role of process engineer and facilitator. They have to clarify how the internal process is closely related to institutional output and educational outcomes. Social leaders and sphere education quality can be promised when all strategic constituents of the educational institution are at least minimally satisfied with the service the institution provides. Therefore, leaders shall play the role of social leader and social staffer. Environmental leader. The legitimacy model assumes that more successful legitimate of marketing activities are very important to the institution survival and quality reputation. Therefore, leaders fly to the role of public relations manager, environmental leader, and accountability builder. Supervisor, according to the absence of problem model, the education quality of an educational institution depends on whether there is an absence of characteristic of ineffectiveness in the institution. The role of leaders shall be supervisor, dysfunction detector, and problem solver. Organizational developer. The organizational learning model assumes that the impact of environmental change and the existence of internal barriers into institutional function and education quality and eventable and education quality can be enhanced and ensure if it can learn how to make improvement. It is internal and external environment. According to the concept of total quality management, maintenance and deter quality in education can be totally ensured if an educational institution can involve and empower all its members in functioning, conduct continuous improvement in different aspects of internal process and satisfy the requirements, net and expression of its external and external powerful constituents even in a changed environment.
From total quality concept, leader need to play the role as a total quality leader. In other words, the assumption rarely are the leaders large derive of from two several models, goal developer, research developer, process engineer, social leader and statistician, environmental leader, supervisor, learning promoter, and organization developer. They can employ a wide spectrum of strategies related to each of these leader roles in enforcing total education quality in complicated and changing educational environment. Dalam pengembangan sumber daya mengasumsikan bahwa model input sumber daya yang lebih langka dan benar diperlukan bagi lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemimpin harus memainkan peran pengembang sumber daya dan distributor sumber daya untuk memperjelas hubungan antara input dan output dan menentukan sumber daya apa yang penting untuk kelangsungan hidup dan pengembangan lembaga. Proses perencanaan berkualitas kelembagaan internal saling menentukan sifat output dan pencapaian tujuan dan misi institusional. Oleh karena itu, pemimpin harus memainkan peran membangun proses dan fasilitator, di mana mereka harus mengklarifikasi bagaimana proses internal terkait erat dengan output kelembagaan dan hasil pendidikan. Pemimpin sosial dan kualitas pendidikan yang lebih memuaskan dapat dijanjikan ketika semua konstituen strategis lembaga pendidikan setidaknya minimal harus puas. Mereka harus mengklarifikasi bagaimana proses terkait dengan output kelembagaan dan hasil pendidikan. Pemimpin sosial dan kualitas pendidikan yang lebih memuaskan dapat dijanjikan ketika semua lembaga pendidikan setidaknya minimal memiliki strategis dengan layanan yang disediakan lembaga. Oleh karena itu, pemimpin harus memainkan peran mereka untuk membantu konstituen internal dan eksternal untuk mengkomunikasikan harapan mereka, memahami kekuatan dan kelembagaan lembaga dan menetapkan target yang tepat bagi lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Model legitimasi mengasumsikan bahwa keberhasilan kegiatan sangat penting untuk kelangsungan hidup lembaga dan reputasi kualitas. Maka dari itu, pemimpin memainkan peran manajer antara hubungan masyarakat, pemimpin lingkungan, dan pembangun akuntabilitas, di mana mereka harus menilai kompetisi eksternal dan tantangan lingkungan pendidikan yang akan mengancam kelangsungan hidup dan reputasi kualitas lembaga mereka dan mengkomunikasikan ancaman dan peluang ini kepada anggota mereka. Supervisor, sesuai dengan tidak adanya model masalah kualitas pendidikan suatu lembaga pendidikan tergantung pada apakah tidak adanya karakteristik ketidakefektifan di institusi tersebut. Maka dari itu, peran pemimpin harus supervisor, detektor disfungsi, dan pemecahan masalah. Kemudian, model pembelajaran organisasi mengasumsikan bahwa dampak perubahan lingkungan dan adanya hambatan internal fungsi kelembagaan dan kualitas pendidikan tidak dapat dihindari. Maka dari itu, pendidikan dapat ditingkatkan dan dipastikan jika dapat belajar bagaimana melakukan perbaikan pada lingkungan internal dan eksternal. Sehingga itu pemimpin memainkan peran mereka sebagai penganalisis lingkungan, promotor pembelajaran, dan pengembang organisasi. Menurut konsep manajemen mutu kualitas Tenner dan Dettore 1992, kualitas dalam pendidikan dapat sepenuhnya dipastikan jika lembaga pendidikan dapat melibatkan dan memperdayakan semua anggotanya dalam berfungsi, melakukan perbaikan terus-menerus dan berbagai aspek proses internal dan memenuhi persyaratan, kebutuhan, dan harapan konstituen eksternal dan internal yang kuat dan bahkan dalam lingkungan yang berubah, di mana semua peran kepemimpinan berasal dari 7 model seperti pengembangan tujuan, pengembangan sumber daya, proses kepemimpinan, pemimpin sosial, pemimpin lingkungan, supervisor, promotor,
pembelajaran dan pengembangan organisasi, di mana mereka juga dapat menggunakan strategi yang luas terkait masing-masing peran pendidikan kepemimpinan ini dalam mengejar kualitas pendidikan dalam observasi. Peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dapat dijadikan sebagai alat praktis oleh lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan di masa sekarang dan masa akan mendatang dalam bidang pendidikan, di mana kualitas pendidikan ini lebih difokuskan pada kepuasan hasil output internal dan eksternal. Dalam konsep TQM, Total Quality Management, yang diadopsi oleh dari Tenan dan De Toro. Berdasarkan model tersebut, ada hal yang terkait di dalamnya, misalnya yang pertama tujuan TQM tadi, yang kedua prinsip TQM, yang ketiga elemen pendukung TQM. Kemudian dalam hal itu tujuan utama dalam sistem kualitas pendidikan ini yaitu yang pertama untuk mencegah terjadinya kesalahan dan melakukan proses dengan cara mengusahakan agar semua langkah yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mutu pendidikan sangat tergantung oleh kemampuan suatu bangsa dalam mengolahnya, di mana dalam kemampuan mengolah tidak hanya dengan niat semata, melainkan dengan usaha yang keras dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara. Ada 8 keuntungan yang dicapai dengan menerapkan kualitas manajemen dalam pendidikan yang sejalan menurut Joseph C. Field dalam Syafruddin 2002, di mana teman-teman boleh melihat pada hasil observasi di file PDF saya. Maka dari itu permasalahan yang sering terjadi pada rendahnya kualitas manajemen pendidikan ini dilihat dari beberapa faktor. Misalnya dilihat rendahnya kualitas dan sumber daya manusia baik guru itu sendiri, kemudian rendahnya sarana dan prasarana. Teman-teman boleh lihat observasi permasalahan pada file PDF saya yang saya bagikan di grup. Baiklah, mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu, karena mohon maaf tidak bisa menjelaskan panjang karena HP saya terbatas untuk menyimpan video ini. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.